Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan algoritma pemrograman. Ya, algoritma pemrograman. Terakhir kita bahas tentang pengulangan. Ya, ada 3 cara pengulangan. Nah, kemudian sekilas pernah kita bahas tentang matrik ya, dimensi satu dimensi, 2 dimensi atau lebih dari itu. Ya, oke, saya share dulu screen-nya. Baik. Nah, ini saya lewati ya. Ini pengulangan sempat kita bahas juga, ada sebuah menu seperti ini. Kalau misalkan di menu ini kita tidak melakukan pemilihan apa namanya exit atau keluar, maka program akan terus berjalan di sini. Ya, mengulang di sini. Jadi kalau misalkan programnya sudah selesai di satu menu untuk menambah data, maka setelah selesai itu dia akan masuk lagi ke menu ini. Ya, dan begitu seterusnya. Kalau lihat, hapus, edit, dan lain-lain, ini dipilih, selain exit, maka program akan kembali lagi ke menu ini. Itu sistem pengulangannya. Ya. Oke. Pernah kita bahas tentang array, ya, array dimensi, ya, array dimensi. Untuk ini satu dimensi. Cara penulisannya adalah seperti ini. Ini tipe data, ya, int ini adalah integer tipe data, kemudian nama variabelnya. Ya, di sini nama variabelnya Ari, ya, ARY, ya, Ari. Dengan array 10. Di sini datanya 10. Jadi kalau kita buka itu dari 0 sampai 9, ya. Karena dimulainya dari 0. Ya, jadi tidak dari 1, tapi dari 0. Baik. Kemudian di bawahnya ini ada Van, kemudian Ari dalam kurung 3. Ya, kurung situ. Nah, berarti ini cara mengaksesnya. Ya, cara mengaksesnya. Ini. Akses ke elemen ketiga. Jadi 0, 1, 2. Nah, itu yang ketiga. Ya. 3. Oke. Jadi di 3 ini kalau kita gabungkan, integer A, Van A. Ya, integer Ari, Van Ari. Kemudian di bawahnya ada satu variabel namanya Van, kemudian dalam kurung integer X. Kemudian proses. Ya. Nah, ini merupakan elemen array, ya, untuk yang satu elemen. Nah, satu array satu dimensi. Baik. Nah, array ini kelebihannya apa? Pertama, struktur datanya sangat mudah. Ya, kemudian tipe datanya sama, walaupun nilainya berbeda, tapi tipe datanya sama. Kalau ditulis di situ integer A, berarti A itu semuanya bertipe data integer. Ya, elemen di dalamnya bertipe data integer. Tipe data mampu menampung lebih dari satu data, betul ya. Jadi kalau tadi dituliskan bahwa integer A dalam kurung siku 10, maka ada 10 nilai di situ. Kemudian memori ekonomis, ya, bila semua elemen terisi. Kemudian waktu akses sama ke setiap elemen dan dapat diakses secara random.
gitu ya. Nah, array tadi dituliskan 10, ya, itu artinya di dalam memori kita booking alamat di memori untuk 10 record, 10 elemen data gitu ya. Walaupun di dalam array itu kita pakai hanya 1, 2, 3, tapi sudah dialokasikan, sudah dipesankan di memori itu sebanyak 10 elemen data. Ya. Nah, sehingga ini ada kekurangannya, boros memori jika banyak elemen yang tidak digunakan. Ya, boros memori. Ya, kita pesankan 10, ternyata yang dipakai hanya 2 atau 3. Nah, tadi karena tipe datanya sama, maka struktur datanya punya sifat yang statis. Ya, punya sifat yang statis. Jadi tetap seperti itu. Tipe datanya kalau integer ya integer gitu ya, dengan elemennya sebanyak elemen yang kita deklarasikan. Itu array. Nah, kemudian yang array 2 dimensi. Ini juga pernah kita bahas, array 2 dimensi, misalkan seperti ini. Ya, baris dan kolom untuk 3 kali 4, ini berarti seperti ini. Ya, 3 baris dan 4 kolom. 3 baris dan 4 kolom. Oke, analoginya adalah seperti ini. Contoh cara penulisannya bukan seperti ini. Ini ada cara pendeklarasiannya, tipe data, kemudian nama variabelnya, di sini barisnya, dan di sini kolom. Ya, misalkan matriks seperti ini ya, 3 kali 4 ini berarti 3 baris dan 4 kolom. Ya, begitu juga yang keduanya, 3 baris dan 4 kolom. Boleh diberikan nilai seperti ini, cara penulisannya. Boleh juga memasukkan nilainya dengan kita input dari keyboard satu-satu. Ya, jadi boleh seperti itu. Boleh langsung, boleh juga kita input satu. Ya. Nah, cara penggambaran seperti ini, ya sebetulnya kalau di pemrogramannya ini tidak begini. Ya. Tapi misalkan baris 0,0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 3,3. Ya, kalau yang ini ya 3,4 sorry. Berarti kalau di 3,4 itu kalau yang merujuk ke yang 0 tadi ya itu berarti 2,3 ya, 2,3. Dari mulai 0,0 sampai 2,3. Nah, itu berarti elemen yang ini nih, yang 3 ini ya nilainya. Itu akan diinputkan seperti itu dan akan di outputkan gitu. Nah, untuk output yang seperti ini, maka ini harus kita manipulasi. Ya, misalkan setelah dituliskan di baris yang pertama, maka kita kasih tanda untuk baris yang berikutnya, pakai BR gitu ya, atau /n. Jadi baris berikutnya dicetak seperti ini. Ya, itu hanya manipulasi saja untuk menambah seperti ini ya. Padahal pada kenyataannya adalah kita inputan begini. Dari mulai 0,0 sampai ini. Kalau di contoh ini 2,4 berarti 1,3. Ya, ini 1,3. Atau cara penulisannya boleh seperti yang di bawah. Pakai tabung kurawal. Nah, cara penulisannya. Mengisi data ini ya. Oke, kita ilustrasikan lagi misalnya seperti ini. Ada tabel dari 0,0 sampai 4,3. Ya, 4,3. Ini artinya berarti dimensi tabel ini adalah 5,4 ya, 5,4. Oke, kita tuliskan begini boleh ya. Nah, kalau yang kurang, kita menuliskannya kurang maka akan diisi dengan 0. Tapi kalau berlebihan maka dia akan menyebabkan error. Ya.
Oke, pendeklarasian yang dinamis. Nah, cara penulisan dengan tanda kosong begini, ini lebih dinamis. Ya, bisa datanya untuk barisnya bisa lebih banyak. Bisa dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, ini dinamis. Makanya ini dikosongkan. Untuk yang pendeklarasian matrik, seperti ini. Barisnya dikosongkan, kemudian di sini untuk kolomnya 5. Ini berarti barisnya tidak dibatasi, tapi kolomnya 5. 5 data. Seperti itu. Ya. Oke, contoh lain misalkan ini matrik 3,5. Ya, matrik yang pertama ini karakter. Matrik yang berikutnya juga ini tipenya karakter. Dituliskan seperti ini. Ya. Ini begini. Nah, kalau ini berlebihan, seperti yang di bawah sini, ini berlebihan, A, B, C, D, E, X, X, X. Nah, ini padahal 3,5. Seharusnya ada 5 huruf di sini. Ya. Nah, ini lebih, maka dia akan menyebabkan error. Kalau yang lainnya ada F, G, H, I, J, itu 5. Nggak masalah. Benar. Ya. Ini barisnya 3, benar juga. Ini 3. Tapi di elemen yang sini, di 0,0 ternyata ini ada 8 karakter. Sehingga menyebabkan error. Harusnya adalah seperti ini. Oke, kemudian matrik 5,12. Nah, seperti ini ya. 5,12. Nah, kalau yang kosong, dia akan tuliskan kosong. Nah, asal jangan berlebihan. Kalau misalkan berlebihan, dia akan menyebabkan error. Tapi kalau kurang, dia akan diisi dengan 0. Ya. Jadi contoh penulisan matriknya ini adalah seperti ini. Nah, di bahasa C, bahwa string, begini, string, kata gitu, itu dianggap sebagai array of character. Ini satu kata nih, Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, itu satu kata. Tapi dianggap sebagai array of character. Ya, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya, 10 karakter, 10 array karakter. Ya. Contoh penulisan algoritma, misalkan untuk yang kamu matrik. Untuk yang matrik ya. Kamus datanya kita definisikan M2, kemudian define N3 ya. Kemudian kita tuliskan tipe datanya integer A MN ya dengan dimensinya M, N ya. Oke, algoritmanya di bawahnya for baris sama dengan 0 to M min 1. Kenapa dituliskan M-1? Karena tadi bahwa di sini untuk penulisan nilai apa di situ dimulai dari 0. Ya. Jadi di situ M-1. Jadi kalau M-nya itu sama dengan 2, ya, konstanta ini M sama dengan 2, maka di sini jadi 1. Ya. Karena di sininya 0 mulainya. 0 dan 1 itu 2 elemen ya. Maka lakukan for kolom sama dengan 0 to n min 1, lakukan ini proses matriknya. Ya. Jadi ini proses cara penulisan algoritmanya dan seperti ya. Kemudian di sini N4, N4. Ini di sini ada proses matriknya seperti apa ya, dari mulai memasukkan datanya sampai ditampilkan datanya. Ya. Oke, yang berikutnya cara menuliskan begini. Ini ada A 2,3. Ini 2 baris dan 3 kolom. Nah, isi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. For integer baris sama dengan 0 sampai baris kurang dari 2. Nah, boleh dituliskan tadi, di sini tidak ada define-nya. Kalau misalkan define nm-nya,
M misalkan 2, N-nya 3, maka di sini M-1, ini N-1. Ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau dituliskan langsung di sini ya langsung dituliskan. Ya, bahwa baris kurang 2. Ya, kurang dari 2. 2-nya tidak dihitung. Jadi cuman 0, 1. Ya, 2-nya tidak dihitung. Karena di sini juga tidak baris kurang sama dengan 2. Tapi cuman baris kurang dari 2. Ya. Nah, ini untuk menyebabkan manipulasinya di sini. Print garis miring N. Ya. Jadi akan tertera begini. Sebetulnya dari logiknya di aplikasi itu pemrosesannya ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ditampilkan dalam baris begini. Ya. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Bisa berjajar. Hanya karena kita logiknya tidak paham, sehingga perlu kita manipulasi untuk memberikan gambaran, ya, bahwa oh matriksnya seperti ini, 2 baris dan 3 kolom. Ya. Oke, yang berikutnya kita tuliskan ini 3,2. Ya, ini 3 baris dan 2 kolom. 3 baris dan 2 kolom. Ya. Oke, misalnya nanti Oke, ini juga bersama ya dengan yang tadi. Ya, 2 baris dan 3 kolom. Dari mulai 0, 1, 2 untuk yang kolomnya, ini 0 dan 1 untuk yang barisnya. Ini agak hancur, nanti diperbaiki ya. Oke, kemudian pengisian matriknya. Pengisian matriknya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, diisikan seperti ini. Kemudian ini untuk yang baris dan kolomnya kita isikan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ya. Kemudian ini untuk yang matrik. Ya. Jadi ini untuk yang satu contoh, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga, dari mulai 18, 3, 69, 24, 8, dan 70. Ya. Oke, untuk yang matrik tadi, pengurangan dan penjumlahan, matrik di posisi 0,0 itu dijumlahkan atau dikurangi dengan posisi 0,0 juga. Ya. Berbeda untuk yang pengaliannya. Kalau yang pengalian itu ada persyaratan khusus. Misalkan matrik A, jumlah kolomnya itu harus sama dengan baris di matrik B. Ya. Jadi untuk perkalian, matrik yang pertama itu jumlah kolomnya harus sama dengan baris di matrik yang kedua. Ya, harus sama dengan kolomnya, harus sama dengan baris yang matrik yang kedua. Ya, kalau jumlah kolomnya yang kedua boleh beda. Yang hanya kolomnya saja, kolom dengan baris yang harus sama. Ya, jadi kolom di matrik yang pertama itu harus sama dengan baris di yang kedua. Ya. Nah, kalau operasi yang lainnya ini sama, tinggal 0,0 ditambahkan atau dikurangi dengan 0,0 lagi. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini seperti ini ya.
Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Oke, tidak ada salahnya, Kak. Ya, ini untuk yang tadi 2 dimensi. Jadi ada 2 for di sini, ya. Untuk yang lebih sederhana kita pakai yang for saja karena sudah pasti ya dimensinya ada berapa gitu, jumlah baris dan kolomnya sudah pasti. Jadi di sini kita pakai yang 2 begini. Kalau 3 dimensi berarti for-nya ada 3 ya, 3 dimensi. 4, 5, kita nambah for. Tapi secara logik kita sulit untuk membayangkannya untuk yang lebih dari 3 dimensi ya. Sehingga yang biasa yaitu 2 dimensi seperti ini. Ya, for-nya ada 2. Kemudian di sini untuk prosesnya. Ya. Ini tidak mutlak, ada variabel i dan j ya. Variabel i dan j, kemudian ada variabel baris dan kolom, itu tidak mutlak. Kalian boleh menggunakan nama variabel yang lain. Ya, boleh seperti itu. Kalaupun mengikuti seperti ini, kebiasaan itu boleh-boleh saja, sah-sah. Ya. Oke. Ini satu contoh program untuk array 2 dimensi yang datanya itu di copy ke array 1 dimensi. Ya, 2 dimensi di copy ke 1 dimensi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini secara lengkapnya ya, 2 dimensi ke 1 dimensi. Ya. Kemudian ini 1 dimensi ini di copy menjadi 2 dimensi. 1 dimensi copy ke 2 dimensi. Dari mulai yang 15 ya, A15 ya, elemennya ada 15 menjadi B 3,5. 3 baris dan 5 kolom. Ya, 3,5. Gitu. Nah, ini sama dia akan masuk ke data seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada programnya ya. Kita ilustrasikan bahwa dengan 15 ini berarti baris yang pertama terdiri dari 5 elemen, baris yang keduanya 5 elemen juga, dan yang ketiganya 5 elemen juga. Ya, jadi kita atur saja di sini per 5 elemen itu sudah masuk. Ya, makanya di sini ada for untuk yang kolomnya ada 5 di sini. Ya. Untuk barisnya 3 ya, karena kita ini dibagi 3 untuk barisnya, dan jumlah elemen kolomnya 5. Gitu. Maka kita buatkan seperti ini. Ya, akan ditampilkan nih. Cara mengaksesnya adalah seperti ini. Printf di sini persensi ya, karena ini adalah karakter ya, dari mulai A sampai 0 ini karakter, 1 digit karakter, sehingga di sini pakai persen %C. Ya, beda kalau yang integer tadi persen %D. Ya, persen %D. Kalau yang ini karakter. Oke, A dalam kurung siku I J ya, I, J ini artinya. A, I, J. Ya, I-nya berapa? I-nya 3, J-nya 5. Ya. Oke, operasinya ini yang bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan. Nah, cara untuk inputnya adalah seperti ini. Cara untuk input ya. Misalkan integer I, J. Kita buatkan begini baris dan kolomnya. Elemen yang nah ini dituliskan dalam persen %D. Ini artinya dia akan menelusuri dari 0,0 di sini ya, elemen 0,0. Kemudian I-nya +1 dan J +1. Ya. +1 dan +1. Karena di sini 0,0. Ya.
Kemudian ini hanya apa ya, untuk menampilkan elemennya saja. Seringkali kita agak mempertanyakan ini 0,0 maksudnya apa ya? Elemen yang mana ya? Gitu ya. Sehingga ditampilkannya 1,1 gitu ya. Gitu. Kalau di pemrosesannya dari mulai 0,0 gitu. Oke, scanf ini pakai tanda dan A, I, J ya, I, J. Ya. Oke, nah untuk mencetaknya pakai printf. Kalau tadi scanf ini untuk input manual, untuk menampilkannya dengan printf seperti ini. Ya, tampilkan. Tuh. Jadi akan muncul. Oke. Ini untuk satu array yang untuk menampilkan segitiga atas dan bawah, ya, segitiga atas dan bawah. Kemudian ada transformasi, ya, kolom menjadi baris, baris jadi kolom, gitu, ya, baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ini dibalik gitu ya. Ini untuk scriptnya. Kemudian untuk diagonal, untuk penjumlahan, pengurangan, ya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan barangkali, silakan. Sebelum kita lanjut ke yang perkalian. Oke, ini perkalian ya. Untuk awal matriksnya seperti ini, 3,3, kemudian di sini juga 3,3 ya. 3,3 ini sama baris dan kolomnya, kolom dan barisnya, jadi tidak masalah. Kemudian akan dikalikan ya. Caranya bagaimana? Ini ada caranya ya untuk yang matriknya. Ini matrik C, matrik yang ketiga dengan I, J, di mana sama dengan 3 dikali dengan matrik A dan I, J. Ya. Kemudian oke, nah ini perhatikan salah satu contoh bahwa matrik A 2,3 ya kolomnya 3 ini harus sama dengan B 3,5 ya. Jumlah elemen baris di kolom di matrik A harus sama dengan baris di matrik B. Ya, 2,3, 3,5. Ya. Dia akan dijumlahkan. Jadi dihitung perkaliannya. Maka akan proses seperti ini. Ya, pembahasannya. Oke. Jadi rumusnya agak berbeda, tidak seperti yang penjumlahan atau pengurangan ya. Cukup 0,0-nya di matrik A dan 0,0 di matrik B. Ya, pengurangan dan perkalian. Gitu. Sedangkan di perkalian pengurangan dan penjumlahan. Sedangkan di perkalian ada seperti ini. Ya. Jadi for-nya ada 3. Ya, for-nya ada 3, kemudian di sini ada matrik hasil, di mana matrik hasil yang I, J ditambah dengan I, K, kemudian dikalikan dengan B, K, J. Ya, ini caranya. Nah, ini untuk perkalian matriknya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Mangga silakan. Tidak ada? Oke, materi yang dari Bu Popon sudah di-share di grup ya, di WhatsApp grup.
baik yang kelas siang maupun yang malam itu sama-sama aja untuk algoritma. Silakan dipelajari saja. Untuk soal nanti akan disamain untuk yang siang dengan yang malam, ya. Nanti Bu Pohon yang bikin, ya. Jadi kelas ini juga untuk menilainya nanti coba saya bagi aja untuk yang kelas ini, nanti yang menilai saya. Sedangkan yang siang nanti dengan Bu Popon. Tapi nanti keduanya nilainya akan dikeluarkan oleh Bu Popon, ya, akan distorkan ke Bu Popon. Sedangkan kalian masih dinilai oleh saya, ya. Oke, dan minggu depan sudah UAS, maka ini pertemuan terakhir untuk algoritma pemrograman, ya. Nah, setelah UAS kita siap-siap untuk semester genap berikutnya. Ya, di kelas kalian juga nanti ada struktur data merupakan kelanjutan dari algoritma. Kita akan memperdalam tentang bagaimana kita mendefinisikan struktur data, ya, sehingga nanti ada pengaruhnya terhadap memori, gitu ya, ada pengaruhnya terhadap pemakaian memori. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ini yang bisa saya share, ya. Pak, kalau channel YouTube-nya namanya apa, Pak? Nanti saya share, ya. Nanti saya share untuk link di YouTube-nya. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak. Insya Allah. Cukup. Oke. Nanti rekaman ini akan saya upload ya ke YouTube. Siap. Nanti linknya akan saya share di grup. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.